Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Harun Rio Arasid sebagai ketua, ada Andika Fahri Fadilah, Muhammad Iqbal Arifin, Aditya Nuridwan, Sisi Susilawati, dan Naufal Rafid Hakim. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai kebijakan impor. Langsung saja untuk menghemat waktu, kepada penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Silahkan Iqbal. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Susi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kebijakan impor. Kebijakan impor itu diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Next. Dalam bentuknya, biaya masuk itu dibedakan menjadi 3. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tarif. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai dikonsumsi habis dalam negeri. Dibedakan menjadi 3, yaitu tarif bebas masuk atau tarif rendah. Biayanya itu kisaran antara 0 sampai 15%, dikenakan untuk beban kebutuhan pokok atau alat vital seperti beras, mesin-mesin vital, mesin-mesin militer atau pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tarif sedang, itu biayanya antara lebih dari 5% sampai dengan 20%. Dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga ada tarif tinggi di atas 20%. Dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya ada kebijakan tarif dan efek-efek tarif. Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pungutan tarif bea masuk ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu bea harga. Bea harga ini besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif yang dikalikan harga CFI-nya dari barang tersebut. Yang kedua ada bea spesifik atau spesifik tarif. Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor tersebut. Kalau bea campuran atau kupon tarif ini, pungutan bea masuk ini merupakan kombinasi antara bea harga dan bea spesifik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi bea tarif. 1. Menurut tujuannya, kebijakan tarif bea masuk dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah membatasi impor barang tertentu. Terus ada bea tarif revenue, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Lalu selanjutnya ada berdasarkan tujuan tersebut, maka fungsi tarif bea masuk dibagi sebagai berikut. Di sini ada fungsi mengatur, yaitu
untuk mengatur melindungi kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Lalu selanjutnya ada fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Lalu selanjutnya ada fungsi demokrasi, yaitu penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. Dan terakhir ada fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan mengenai tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Selanjutnya ada tarif nominal dan tarif proteksi efektif. Tarif nominal itu sendiri yaitu besarnya presentasi tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI. Lalu selanjutnya ada tarif proteksi efektif, yaitu tarif proteksi efektif ini disebut juga effective rate of protection atau ERP, yaitu kenaikan value at manufacturing VAM yang terjadi karena perbedaan antar persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU atau completely wheeled up dengan tarif nominal untuk bahan baku atau komponen input impornya atau CKD, completely knocked down. Rumusnya ada ERP sama dengan TJ dikurangi AIJ dikali TI per 1 dikurangi AIJ sama dengan delta VAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Silakan Andika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang infantry industry argument. Ya, pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia banyak berlandaskan pada instant industry argument. Infant industry argument adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi infant untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang baru atau lahir tumbuh dengan proteksi edukatif, sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, proteksi edukatif. Agar tujuan infant industri argumen tersebut dapat dicapai, maka perlu dijalankan suatu kebijakan proteksi edukatif, yaitu kebijakan infant industri secara mendidik dengan ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, A. Transparan. Jadi, proteksi harus bersifat transparan, yaitu dengan sistem tarif barrier atau bea masuk. Selanjutnya yang B, selektif. Proteksi harus bersifat selektif, maksudnya hanya diberikan kepada industri-industri yang betul-betul memiliki nilai value atau keunggulan. Berikutnya, limitatif. Proteksi hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu atau terbatas. Yang D, kuantitatif. Tingkat atau besar proteksi harus dapat ditentukan atau dihitung berdasarkan IRP atau Effective Rate of Protection atau kenaikan value at manufacturing yang akan diperoleh. Dengan kata lain, proteksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan pesan, sponsor, atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang selanjutnya yang E itu declining. Nah, declining ini proteksi yang diberikan konsumen semakin menurun sesuai dengan peningkatan daya saing industri yang bersangkutan. Next. Berikutnya, kebijakan non-tarif barrier. Yang pertama, instrumen kebijakan non-tarif. Kebijakan non-tarif barrier adalah sebagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.
Secara besar, non-tarif barrier dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan spesifik. Yang pertama itu pembatasan itu meliputi larangan impor secara mutlak. Yang kedua, pembatasan impor atau kuota sistem. Yang berikutnya yang ketiga, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu. Yang keempat, peraturan kesehatan atau karantina. Yang kelima, peraturan pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya itu peraturan bea cukai atau custom administration rules. Nah, berikut tata cara peraturan bea cukai. Yang pertama, tata laksana impor tertentu. Yang kedua, penetapan harga pabean. Yang ketiga, penetapan forex rate atau kurs falas dan pengawasan devisa. Yang keempat, konsulat formalities, ya benar. Yang kelima, packing atau labeling regulation. Yang berikutnya, C, government participation. Meliputi yang pertama itu kebijakan pengadaan pemerintah. Yang kedua, subsidi dan insentif ekspor. Yang ketiga, countervailing duties. Yang keempat, domestic assistance program. Yang kelima, trade diverting. Yang berikutnya, the import charge. Yang pertama, import deficit. Yang kedua, supplementary duties. Yang ketiga, variable deficit. Berikutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, macam dari kebijakan non-tarif barrier yang kedua, ada sistem-sistem kuota dan efek-efek kuota. Kuota tersendiri adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang, yaitu kuota impor, dan pengeluaran barang, yaitu kuota ekspor, dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Jadi, pengadaan kuota ini merupakan pembatasan fisik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Nah, menurut ketentuan dari World Trade Organization, sistem kuota ini hanya dapat digunakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi hasil pertanian. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan balance of payment. Dan yang ketiga, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Nah, macam-macam dari kuota impor. Yang pertama ada absolute atau unilateral quota. Yang kedua ada negotiated atau bilateral quota. Yang ketiga ada tarif kuota. Yang keempat ada mixing quota. Yang pertama, absolute atau unilateral quota merupakan sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak. Sedangkan negotiated atau bilateral quota yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, tarif kuota merupakan pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Terus yang keempat ada mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu yang bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri. Selanjutnya. Kebetulan Naufal Rafid Hakimnya tidak ada, jadi saya yang menjelaskan ya Bu. Yang ketiga ada subsidi. Macam dari kebijakan non-tarif barrier, yang ketiga ada subsidi. Subsidi yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atas bantuan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain yang bertujuan. Jadi subsidi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menambah produksi dalam negeri. Yang kedua, mempertahankan jumlah konsumsi di dalam negeri. Dan tujuan yang ketiga, untuk menjual harga yang lebih murah daripada produk impor. Nah, kebijakan proteksi
berupa subsidi ini memiliki kelebihan dibandingkan cara proteksi yang diberikan pemerintah yang lainnya. Karena yang pertama, subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak. Dan yang kedua, subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rio. Ya, saya menjelaskan yang tentang term of trade dan kebijakan perdagangan. Term of trade atau TOT adalah perbandingan kuantitatif atau jumlah atau nilai antara ekspor dan impor yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara untuk periode waktu tertentu. Konsep TOT atau term of trade terbagi atas yang pertama, gross barter TOT, yaitu perbandingan angka indeks volume ekspor dengan angka indeks volume impor. Dengan rumus G sama dengan QX atau QM kali 100. Yang kedua, yaitu net barter atau commodity TOT, adalah perbandingan antara indeks harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor. Dengan rumus N sama dengan PX atau PM kali X. Kali 100. Yang ketiga, income term of trade, yaitu rasio antara harga ekspor dan harga impor. Dengan rumus I sama dengan N kali QX sama dengan PX atau PM kali QX. Terima kasih. Sekian penyampaian materinya, silahkan Ibu. Baik, tadi ada Andika, ada Susi, ada Adit, kemudian siapa lagi yang terlewat? Ada Iqbal, Bu. Rio. Iqbal. Naufal? Tidak ada. Sepertinya tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Oke. Iya. Tidak hadir. Harun? Harun, Rio? Hadir, Bu. Yang pertama membacakan tadi sebelum Adit siapa? Sebelum Adit siapa tadi? Iqbal, Bu. Iqbal. Muhammad Iqbal Arifin, Bu. Iqbal. Kalau Harun, bacain yang mana? Yang terakhir, Bu. Sorry. Yang terakhir. Tentang Oke. Term of trade. iya, Bu. Oke, kita balik lagi ke slide awal. Selanjutnya. Oke. Ini ada definisi kebijakan. Mana? Oke. Ibu mau ke Susi. Susi, bisa dengar Ibu Ya. suara Ibu dengan jelas, Susi? Iya, jelas, Oke, Bu. Ibu ingin tahu pendapatnya Susi tentang kebijakan. Iya. Definisinya sudah ada. Ini kalau nggak ada, coba Ibu ingin tahu apakah kelompok ini memahami kebijakan dari definisi ini. Kalau Susi menjadi seorang
pemilik perusahaan. Nih, ya. Kira-kira Susi akan mengambil kebijakan apa ketika menghadapi kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini dalam artian sedang corona, penjualan menurun gitu, permintaan menurun. Kebijakan apa yang akan Susi terapkan? Boleh dari sisi SDM-nya, boleh dari sisi marketingnya, atau sisi yang lain, boleh. Antara tarif barrier atau non tarif barrier begitu, Bu? Apa gimana? Definisi kebijakannya aja. Oh, definisi. Supaya sama-sama kita memahami kebijakan itu apa sih. Jadi Ibu ingin contohnya aja. Boleh. Tarif barrier boleh, non tarif barrier boleh. Kalau itu kan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kan ya. Kalau ini, Ibu memandang bagaimana kalau Susi sebagai pemimpin perusahaan, kebijakan apa yang akan Susi ambil? Kebijakan. Definisinya dulu ya, Bu. Boleh. Definisi kebijakannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak di dalam pemerintahan atau organisasi, atau merupakan ungkapan, cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran. Seperti itu, Bu. Oke, dari definisi tadi kita bisa menangkap bahwa kebijakan itu bisa diambil atau bisa dilakukan ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi kan, Susi? Iya. Berarti Iya. kita sedang membicarakan ya sisi organisasinya, Neng. Ya. Tadi case-nya adalah general nih. Susi punya perusahaan. Penjualannya lagi lesu, permintaannya lagi sedikit. Kira-kira kalau Susi sebagai pemilik perusahaan, Susi mau ngeluarin kebijakan apa? Boleh dari sisi SDM, dari sisi marketing, dari sisi operasional, gitu. Ibu bertanya seperti ini supaya kita semua memahami kebijakan tuh yang seperti apa gitu. Definisi kebijakan itu. Iya, Bu. Mungkin lebih ke Silakan. inovasi produk yang lebih dibutuhkan saat pandemi seperti ini, Bu. Merubah. Kenapa? Mengambil kebijakan. Karena mungkin di dalam masa pandemi kan ekonomi mungkin lagi turun gitu, Bu. Jadi kita lebih menargetkan kepada pasar yang lebih ditargetkan banyak peminatnya gitu, Bu. Tolong koreksi kalau Ibu salah menangkap ya. Susi berarti kalau misalnya Susi sedang berbisnis produksi tower, kemudian sekarang lagi pandemi, berarti inovasinya towernya dihentikan gitu. Jadi pilih produk yang sedang diminati oleh pasar gitu maksudnya. Tolong lebih spesifik lagi. Iya. Ibu maaf lah masih bingung, bisa yang lain nggak, Bu? Oke, Ibu ke Adit, boleh bantu Susi Adit? Iya Bu, gimana Bu? Pertanyaannya masih sama Adit. Saya dari pilihan kedua kebijakan Bu atau gimana Bu? Dari kebijakan apa yang kriteria. akan dari definisi kebijakan tadi kan sudah dibacakan ya Adit, definisi kebijakan itu apa? Baik versinya Dr. Hamdi Hadi ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, supaya lebih memahami tentang definisi kebijakan, Ibu ingin contoh
konkret nih. Adit pemimpin perusahaan atau yang punya perusahaan. Kira-kira kebijakan apa yang akan Adit berlakukan atau sampaikan kepada untuk perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, untuk kemajuan perusahaan pada saat seperti sekarang yang di mana penjualan kurang, kemudian apalagi ya, permintaan sedikit. Contoh, Adit punya, contoh Adit punya perusahaan apa? Taruhlah, Makanan. perusahaan apa, Dit? Perusahaan dalam bidang kuliner gitu, Bu. Kuliner, contoh kuliner, silakan. Mungkin saya akan meningkatkan kualitasnya lagi gitu, Bu. Kayak kualitas kebersihannya di masa pandemi ini, berarti kebersihannya itu harus ditingkatin lagi. Terus memanfaatkan memanfaatkan era globalisasi gitu. Jadi berjualannya tuh kita lewat internet gitu tanpa tatap muka, sehingga selain kita masih tetap berproduksi gitu, jadi kita tuh memanjakan konsumen tanpa takut di era pandemi ini, Bu. Oke, berarti kebijakan Adit adalah tetap berproduksi sambil ditingkatkan bagaimana proses produksinya agar orang yang membuatnya sehat, makanannya sehat, dan orang yang mengkonsumsinya sehat ya Adit ya? Iya, Bu. Kemudian Adit juga mengambil kebijakan, menghindari menghindari fisik dulu, pertemuan fisik. Jadi dia menggunakan digital berarti ya, yang Ibu tangkap ya Adit. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Seperti itu, Dit. Iya, Bu. Oke, good. Adit sudah memahami definisi kebijakan. Maksud Ibu supaya memahami definisi kebijakan, kita ambil contoh dari diri sendiri dulu. Kebijakan tuh apa sih? Kadang-kadang kan kita suka bingung nih kalau membaca definisi nih. Ya. Kadang-kadang suka bingung, ini maksudnya nih, apa sih kebijakan itu? Nah, untuk mengantisipasi itu, contohnya dulu dari masing-masing. Oke, terima kasih Adit. Ibu ke Iqbal. Silakan Iqbal. Sama pertanyaannya seperti tadi, Bu. Kalau Iqbal kira-kira perusahaannya apa Iqbal? Masih sama. Tentang kebijakan dulu kita. Apa ya? Mungkin produksi tempe aja, Bu, yang mudah saya mengerti, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kalau saat pandemi seperti ini, saya lebih senang istilahnya merasionalkan harga gitu loh, Bu. Misalnya kalau barangnya sedikit, saya potong tarif harga jual barang produksi saya. Juga saya itu akan melakukan pemasaran berjejaring gitu, Bu, istilahnya. Kayak merekrut orang-orang yang di sekitar pabrik produksi saya untuk melakukan pemasaran dengan. Berarti cenderungnya kalau Iqbal itu reseller ya, rekrut reseller. Iya, rekrut orang-orang yang berpotensi untuk memasarkan barang produksi saya. Kenapa Iqbal mengambil kebijakan seperti itu? Menurut saya orang yang potensi itu orang-orang yang mengenal perusahaan kita, Bu. Misalnya kayak tetangga kita atau teman main kita gitu loh, Bu. Atau mungkin konsumen kita
yang membeli barang produksi kita, kita berikan kesempatan untuk memasarkan dan kita kasih istilahnya kayak fee untuk setiap penjualan yang kita berikan. Mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih Iqbal. Oke, terima kasih Iqbal. Sekarang Ibu ke Andika. Ya, gimana pertanyaannya, Bu? Masih sama pertanyaannya. Kebijakan apa yang akan Andika ambil ketika Andika memiliki perusahaan? Perusahaannya apa saja di saat masa seperti sekarang? Kira-kira apa kebijakan yang akan Andika ambil Ya, sebagai mungkin pemimpin atau pemilik perusahaan? Ya, mungkin kebijakan saya misalnya menjual barang ya, Bu. Contohnya saya akan menjual masker kayak gitu, Bu. Karena pada saat ini kan permintaan masker melonjak. Jadi saya akan menjual masker. Nah, saya itu akan menjual masker ke luar negeri gitu, Bu. Mohon koreksi, Bu, bila salah. Tadinya usahanya apa kalau boleh Ibu tahu? Andika tadinya usahanya apa? Tiba-tiba jual masker. Kayak franchise gitu. Franchise. Nah, kan pada saat pandemi kayak gini kan susah ya, Bu, nyari menggait konsumen. Jadi saya beralih yang sedang gencar-gencar ya, Bu. Beralih berarti ya. Sementara mengisi waktu atau kekosongan Andika dengan menjual barang yang benar-benar oleh konsumen. Ya, Iya. seperti itu ya yang Ibu tangkap ya. Oke, good. Iya, benar, Bu. Kalau tadi adalah contoh-contoh kebijakan yang Gimana, Bu, patah-patah? disampaikan oleh teman-teman kalian adalah kebijakan dari suatu organisasi. Kalau yang sekarang kita bahas adalah ditetapkan oleh penjualnya adalah untuk kesejahteraan ya, khususnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Suara Ibu bisa didengar? Baru bisa, Bu. Suara Ibu Bisa, bisa Bu. didengar? Bisa, Bu. Baru bisa, Bu. Oke, mohon maaf, masih keluar Baru masuk bisa ya. tadi. Baik.
kita lanjutkan kembali. Kalau yang tadi teman-teman bahas adalah kebijakan dalam versinya organisasi, kalau yang sekarang kita bahas kebijakan versinya pemerintah. Ya, kebijakannya itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Kebijakan tarif barrier itu identik dengan, dari bahasanya ada tarifnya. Ada biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk melakukan itu. Ya. Sedangkan kalau kebijakan non-tarif barrier berarti kebijakan atau hal apapun yang dilakukan pemerintah untuk menghambat atau untuk melindungi pebisnis lokal, yaitu Indonesia, dengan tanpa dikeluarkannya biaya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Next. Dalam buku Dr. Hamdi Hadi, kalau yang sudah menyimak tadi sudah disampaikan ya, ada kebijakan yang yang tarif barrier. Ada yang tarifnya rendah, tarifnya sedang, tarifnya tinggi. Tadi ada penggolongannya itu macam-macam ya, ada yang untuk sembako, supaya ketika barang impor bawang itu datang ke Indonesia, harganya tidak jauh lebih rendah daripada harga bawang putih lokal. Itu untuk tujuan proteksi. Nah, untuk yang kedua adalah untuk tarif revenue. Tujuannya adalah untuk memang benar-benar untuk meningkatkan pendapatan negara. Contoh, di sini produksi kendaraan mobil itu kan sampling ya. Jadi dirakitnya, diinginnya adalah kebijakan menggunakan produk-produk lokal. Tetapi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, diperkenankan juga ternyata untuk mengimpor, tetapi terbatas. Dan hanya jenis-jenis tertentu saja masuk atau tarif yang sangat tinggi. Semata-mata untuk apa tadi? Itu salah satu contohnya. Kemudian di sini dibahas juga fungsi dari tarif untuk mengatur, untuk fungsi budgeter, untuk fungsi demokrasi, dan untuk pemerataan. Ya, biar pemerataan di sini berarti biar tidak terlalu tinggi perbedaannya. Jadi antara harga lokal dengan harga produk impor, supaya tidak terlalu jauh, ada kalanya untuk pemerataannya tuh sesuaikan dari sisi tarifnya. Next slide. Silakan, slide selanjutnya. Next. Oke. Slide selanjutnya. Infan
industry argument. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Infant industry argument. Ada Susi, ada Adit, ada Iqbal, ada Andika, ada Harun. Maksudnya apa ini? Infant industry argument. Silahkan. Kebijakan untuk melindungi industri di dalam negeri, Bu, yang baru tumbuh dengan menggunakan proteksi edukatif. Contohnya seperti apa? Di bukunya Dr. Hamdi Hadi itu ada di 70 berapa nih? 70 di situ ada price word, ada domestic price, ada price ya. Kalau melihat grafik infant industry ini nih, kira-kira seperti apa tuh? Ada di halaman 71 yang pegang bukunya Dr. Hamdi Hadi. Ada yang mau coba jawab? Sebelum Ibu sampaikan? Ada? Mau coba jawab, Harun? Tidak ada. Ke Andika? Saya nggak tahu, Bu, gambarnya Andika mau kayak coba? gimana. Saya nggak tahu, Bu, gambarnya kayak gimana. Saya nggak punya bukunya. Maaf. Oke, share screen-nya ditutup dulu. Ibu mau coba gambarkan. Ini adalah harga. Price. Yang ini adalah waktu. Time. Ini taruhlah tahun 90-an, sorry 80-an,
90-an, 2000-2020. Taruhlah di industrinya, contohnya industri tekstil. Industri tekstil pada tahun tinggi nih di sini. Ini adalah domestic price. Sehingga sudah dari infan indah argument ini pemberlaku edukatifnya itu ada kebijakan. Kebijakannya kebijakan tarif. Katanya tarifnya. Patah-patah, Bu. Andika. Yang ini adalah harga di dunia. Yang diilustrasikan sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk ini nih. Harga barang lokal kita, harga barang luar negeri. Ya. Kan? Masih kurang jelas, masih patah-patah? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Bu. Suara Ibu terdengar, Andika? Tidak, Bu. Patah-patah, maaf. Di situ pemerintah mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil adalah tarif yang edukatif. Bagaimana pemahaman kelompok ini? Silahkan, ada Susi, Andika, kemudian siapa lagi tadi, Adit, ada Harun. Silahkan. Ibu mau coba ya, Bu? Boleh, Susi. Jadi dikarenakan industrinya ini baru mulai, nah harganya itu masih tinggi, Bu, di tahun tersebut. Nah, ditetapkannya kebijakan proteksi seiring berjalannya waktu, harganya bisa setara dengan di pasar luar negeri, bahkan bisa lebih rendah gitu, Bu, setelah ditetapkannya kebijakan proteksi. Mungkin gitu, Bu.
Oke. Silakan. Dia mau jawab, boleh nggak, Bu? Boleh, Mangga. Pada tahun awal, industri tersebut meningkat pesat. Nah, berikutnya industri tersebut harus selektif untuk pemerintah itu memberikan nilai value. Nah, misalnya jika industri yang pertamanya tadinya meningkat, terus berikutnya harus stabil atau memberikan value, maka untuk kedepannya itu akan diberikan proteksi gitu agar tidak mengalami itu penurunan begitu. Maaf kalau salah. Itu menurut versinya Andika. Ibu ke Adit. Adit. Ya, Bu. Kalau dilihat dari tabelnya sih, domestic price itu diberikan kepada industri tekstil ini tuh pada tahun kisaran 1970 sampai 1980. Nah, setelah itu harga tekstil turun pada tahun 1990 sampai dengan 1995. Awalnya tuh domestic price-nya tuh lebih tinggi dari harga tekstil world price gitu, Bu. Mohon koreksinya, Bu. Oke. Ibu bantu menambahkan ya. Suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Jadi ketika pertama industri tekstil itu dirintis, ternyata harganya sangat tinggi sekali, berbeda harga barang dunia, harga tekstil di dunia atau harga barang di luar Maaf, Bu, patah-patah. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan tarif edukatif ya. Dikasih tarif untuk barang-barang impor, tekstil impor masukkan karena industri tekstil di sini harganya masih, suaranya masih patah-patah. Definisi kebijakannya tersendiri, kebijakan diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep
dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintahan organisasi, dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran. Sedangkan definisi impornya, pengiriman barang dagangan dari luar negeri, berupa barang atau jasa. Jadi, pengertian kebijakan impor, sebuah tindakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri dan untuk penghematan devisa. Kebijakan impor dibagi menjadi dua, ada kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Di dalam kebijakan tarif barrier berupa pengenaan tarif rendah, tarif sedang, dan tarif tinggi. Tarif rendah pengenaannya 0 sampai 5% untuk kebutuhan pokok, tarif sedangnya 5 sampai 20% untuk barang setengah jadi yang belum cukup diproduksi di dalam negeri, dan tarif tingginya lebih dari 20% untuk pengenaan barang-barang mewah dan bukan kebutuhan pokok. Di dalam kebijakan tarif barrier terdapat kebijakan tarif dan efek-efek tarif, ada kebijakan tarif nominal dan tarif proteksi, ada infant industry argument, dan ada proteksi edukatif. Di dalam kebijakan tarif dan efek-efek tarif, terdapat bea harga, bea spesifik, dan bea campuran. Lalu di dalam tarif nominal dan tarif proteksi, ada tarif nominal dan tarif proteksi efektif. Di dalam instant industry argument-nya, infant industry argument-nya merupakan suatu kebijaksanaan untuk melindungi industri yang baru tumbuh melalui proteksi edukatif. Lalu di dalam kebijakan tarif barrier yang keempat ada proteksi edukatif. Itu kebijakan yang melindungi secara mendidik. Selanjutnya, kebijakan non-tarif barrier merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi. Di dalam kebijakan non-tarif barrier ada instrumennya. Yang pertama ada pembatasan spesifik, ada peraturan bea cukai, ada government participation, dan ada import charge. Lalu yang kedua ada sistem kuota dan efek-efek kuota. Sistem kuota dan efek-efek kuota merupakan pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas ekspor dan impor dari atau ke suatu negara. Nah, di dalam pembatasan fisiknya berupa ada absolute atau unilateral kuota, ada negotiated atau bilateral kuota, ada tarif kuota dan mixing kuota. Lalu di dalam kebijakan non-tarif barrier yang ketiga ada subsidi. Subsidi merupakan kebijakan untuk perlindungan atau bantuan berupa keringanan pajak, pengembalian pajak, dan fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada term of trade dan kebijakan perdagangan. Term of trade merupakan perbandingan kuantitatif antara ekspor dan impor, atau bisa sebagai besaran statistik yang mencerminkan daya tukar suatu barang lain antar dua negara, baik dalam bentuk harga maupun volume. Nah, di dalam term of trade dan kebijakan perdagangan ada konsepnya, yaitu yang pertama gross barter term of trade, ada net barter atau commodity term of trade, dan ada income term of trade. Untuk gross barter term of trade-nya merupakan perbandingan angka indeks volume ekspor dengan volume impor. Sedangkan net barter atau commodity term of trade merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dengan impor. Lalu ada income term of trade merupakan kemampuan negara untuk mengimpor barang-barang dari hasil ekspor. Nah, kebijakan
Impor mempunyai manfaat, yaitu untuk melindungi aktivitas ekonomi di dalam negeri, baik untuk pengamanan neraca pembayaran, penghematan penggunaan devisa, maupun untuk melindungi produsen dari saingan impor, dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Gitu, Bu, kesimpulannya. Baik, Susi, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya, barangkali kuliah kita agak sedikit trouble ya. Udah beberapa kali kuliah Zoom, ternyata kendalanya adalah sinyal. Entah itu sinyal di anak-anak ibu, atau di ibu sendiri. Ibu sampaikan mohon. Dan untuk FG, untuk dumping kalau tidak salah. Betul tidak? Iya, Bu. Untuk kelas ini tinggal satu kelompok lagi ya? Dumping. Iya, kelompok 6. Oke. Pembelajaran Zoom sampai FGD selesai. Jadi minggu depan kita masih tetap FGD, menyelesaikan diskusi tentang politik dumping, kebijakan perdagangan dumping. Adapun untuk selanjutnya, kemungkinan kuliah kita dialihkan ya. Kalau tidak dalam video pembelajaran, berarti dalam radio streaming. Cuman kalau untuk kelas ini, radio streaming itu pun ada kendala ya, bentrok dengan mata kuliah lain. Iya, Bu. Jadi untuk kelas ini, Ibu beriyo ya. Radio streaming tidak bisa bergabung, berarti bisa dari video pembelajaran. Karena kalau dari Zoom, semuanya Zoom, itu Ibu berusaha mengkombinasikan pembelajaran, bukan apa-apa. Kemudian mungkin sedot kuotanya banyak, gitu. Jadi kita siasati dengan alternatif yang lain. Tetapi sementara sampai dengan FGD selesai, tetap kita menggunakan Zoom ya. Iya, baik, Bu. Mengenai nilai kuis, mohon maaf sekali, Ibu baru menyelesaikan beberapa saja. Sebelum nilai akhir Ibu selesaikan, jadi nanti bisa dicek nilai akhir itu sudah ada nilai kuisnya juga. Ya. Mungkin untuk saat ini pembelajaran tentang kebijakan Ibu cukupkan sampai dengan PR, pelajaran yang disimpulkan sebagai tugas individu. Nanti kalau sudah, Ibu konfirmasi ke Mas Revans untuk disampaikan ke teman-temannya yang lain. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, Ibu. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.